Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-temanku semuanya, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah dan yang berbahagia, dan tetap semangat dalam pembelajaran pada kali ini, kami akan menyampaikan tentang tugas dari PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar, sebagai aksi nyata untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semuanya agar dalam penerapan kurikulum kita dapat berjalan dengan baik. Pada tugas kali ini yang akan kita sampaikan yaitu terkait dengan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Tidak lupa kita akan memperkenalkan diri saya. Ini adalah data-data kami. Ini profil kami, yaitu nama Sujud Budiono, alamat Randu Blatung, unit kerjanya ada, yaitu SMP Negeri 4 Randu Blatung, dan satu lagi SMP Negeri 1 Randu Blatung, itu yang saat ini, itu dimulai tahun ajaran baru nantinya. Yuk kita bahas dengan pembahasan yang akan kita kaji bersama. Mohon nanti ada saran dan pendapat bisa dituliskan di kolom komen, yaitu di kolom komen dari YouTube kami, yaitu di YouTube S. Budiono atau Sujud Budiono. Yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk mengkaji lebih mendalam, kita tayangkan slide yang sudah kami buat. Ini dalam dunia pendidikan adanya kurikulum sangatlah penting. Jadi kurikulum ini sangat penting karena akan membawa kita arah dan tujuan pendidikan. Yang diatur semuanya itu di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan lalu berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Jadi mungkin ada hal yang berbeda antara satuan pendidikan satu dan satunya lagi bisa berbeda, tetapi masih mengacu pada aturan yang ada atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini terkait dengan pemahaman apa itu kurikulum. Nah, ini gambaran kita bahwa kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Bagaimana peran dan fungsi kurikulum? Nah, kita bahas di sini. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Rappel Taylor, adanya tujuan, kemudian harus adanya konten, adanya metode atau cara, kemudian adanya evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya
dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik? Kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh, pada zaman saya sekolah dulu, masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja. Dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Nah, kalian masih ingat kan? Zaman dulu kita ada disket. Nah, yaitu floppy disk atau disket. Nah, ini adalah tempat menyimpan data. Dan program yang kita kenal adanya DOS, ada Lotus dan seterusnya itu yang pengenalan komputer pertama kali itu yang baru kita pahami dulu. Coba sekarang kita amati pada zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Batita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan kita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter, kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, kurikulum pada satuan pendidikan dapat berubah dengan perkembangan zaman. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik.
Demikian kurang lebihnya apa yang kami sampaikan tentang pemahaman terkait dengan mengapa kurikulum harus berubah. Mudah-mudahan dengan kajian dan pemahaman ini bisa membawa pola pikir kita atau mindset kita terkait dengan pemahaman kurikulum dan perubahan kurikulum yang terjadi saat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.